warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Win Gusdur, kembali lagi nih di podcast Win Gusdur episode 13 bareng sama aku Amanda Salwa. Kali ini kita kedatangan narasumber yang Masya Allah luar biasa banget nih. Ada Bapak Dr. Kuat Ismanto MAG. Beliau adalah salah satu dosen dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Assalamualaikum Bapak Kuat. Waalaikumsalam. Gimana nih Pak kabar hari ini nih Pak? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Bapak kesibukannya apa nih Pak? Ya sebagaimana biasa selaku dosen adalah ya mengajar, ya meneliti, ya mengabdi, dan tidak kalah penting adalah membina para pendamping halal di Halal Center UIN Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Insya Allah luar biasa, sibuk banget nih ya Bapak Kuat ini. Oke, nah Bapak Kuat ini merupakan salah satu peraih 5.000 beasiswa dokter ya Bapak Betul, ya, betul. dari Kementerian Agama. Betul. Selain itu beliau juga dapat menyelesaikan studinya dengan cepat banget nih ya, 3 Iya. tahun dan juga cum laude nih Pak. Masya Allah luar Alhamdulillah biasa berkat dengan dukungan teman-teman. IPK-nya 3,83, Masya Allah luar biasa banget Iya. Bapak ya. Nah kalau boleh tahu nih Pak ya, kalau boleh tahu nih apa sih Pak judul disertasi Bapak nih kok bisa cepet banget gitu loh? Jadi disertasinya ini judulnya adalah kesiapan implementasi pariwisata halal di Jawa Tengah dengan mengambil 3 lokasi di Kota Pekalongan, Kota Semarang, dan Kota Surakarta. Kenapa nih kok Bapak ngambilnya 3 kota itu Pak? Oke, Ada baik. alasan lainnya mungkin atau Jadi, kenapa? Ini dulu inspirasinya adalah tulisan dari promotor saya, Menunggu Pariwisata Halal Jawa Tengah. Lalu saya mencoba untuk meriset 3 kota itu untuk menemukan sebuah model dan 3 perbedaannya. Ternyata menarik. Yang pertama bahwa pariwisata halal menjadi sesuatu yang baru dan ini perlu dikaji sehingga kita memperoleh definisi yang clear. Yang kedua ternyata kita menemukan satu model-model pariwisata yang itu berbasis karakteristik kota. Karakter Jadi kalau kotanya Kota sendiri. Pekalongan ini pariwisatanya berbasis religi dan ekonomi kreatif. Religi dan ekonomi kreatif untuk Betul. Kota Pekalongan. Untuk Kota Semarang pariwisata halal berbasis smart city and heritage. Sedangkan Kota Surakarta berbasis budaya dan local wisdom. Maka simpulan saya bahwa pariwisata itu tidak boleh meninggalkan karakteristik daerah. Kalau pariwisata halal daerah itu sesuai dengan karakteristik daerah, insya Allah ini lebih bisa diterima oleh publik, begitu. Berarti setiap kota itu punya karakteristiknya masing-masing ya Pak untuk industri untuk pariwisata halalnya itu sendiri. Betul, Oke. betul. Berbicara terkait yang halal-halal nih ya Sobat UIN, sedikit informasi nih Yeah. bahwa Bapak Kuat Ismanto ini merupakan direktur dari Halal Center UIN Kiai Haji Abdurrahman Wahid ya Bapak ya, Ya, betul banget. betul. Oke, nah kalau menurut Bapak sendiri industri halal itu apa sih Pak? Baik, barangkali ini menjadi pertanyaan Iya, banyak bagi orang, teman-teman juga apa pastinya yang ya. disebut dengan industri halal. Iya. Jadi industri halal ini juga merupakan terminologi baru. Apa itu industri halal? Ya sebuah industri pada umumnya. Hanya saja produk-produk yang diedarkan harus bersertifikat halal. Nah, industri ini meliputi apa saja? Ada farmasi, ada kosmetik, ada pariwisata, ada kuliner, dan lain-lainnya nanti. Jadi ini satu bidang industri yang cukup baru. Nah kalau dari Kota Pekalongan sendiri nih Pak ya, Iya. perkembangan industri halalnya sendiri gimana sih Pak di Kota Pekalongan? Baik, setiap kota sebenarnya memiliki potensi untuk dikembangkan karena setiap kota pasti memiliki produk yang khas. Hanya saja untuk mengemasnya untuk menjadi industri halal dibutuhkan ekosistem halal. Ekosistem. Misalnya ketika ada produk kuliner dan itu berbahan daging maka harus didukung oleh rumah potong bersertifikat halal. Begitu. Oh iya iya. Nah kenapa sih Pak kok industri halal itu jadi penting banget? Oke, baik. Satu, halal itu sebuah kewajiban dari agama, khususnya Betul. bagi yang muslim. Muslim. Jadi itu menemukan momennya bahwa kita wajib untuk mengkonsumsi produk-produk yang halal. Halal.
Yang kedua, industri halal ini sedang menjadi tren bisnis dunia. Jadi tidak hanya oleh negara-negara berpenduduk mayoritas Muslim, negara-negara penduduk non-Muslim juga sedang mengembangkan itu. Industri halal. Contohnya Jepang itu juga mengembangkan pariwisata halal. Thailand itu juga mengembangkan pariwisata halal. Jadi ini nanti akan menjadi tren bisnis dunia. Kalau Indonesia tidak mengambil bagian itu, ya kita akan dikalahkan oleh negara lain. Ketinggalan gitu ya Pak sama Ya, betul. negara-negara lain yang punya destinasi-destinasi Betul. gitu. Dan ini mayoritas penduduk kita ini kan Muslim. Betul. Jadi itu nanti akan jadi potensi. Kalau itu tidak dimanfaatkan, kita hanya menjadi negara pengimpor. Karena 160 triliun itu hanya digunakan konsumsi produk halal yang itu berasal dari impor. Begitu. Nah, untuk prospek dari industri halal sendiri ke depannya itu kayak gimana Pak? Saya kira baik. Jadi baiknya itu begini, negara-negara itu sudah sadar untuk memberi layanan yang terbaik dengan produk-produk halal itu. Maka negara-negara seperti Australia, Jepang dan sebagainya itu memiliki lembaga-lembaga yang itu bergerak dalam bidang sertifikasi halal. Karena juga mereka berkeinginan produk yang beredar di dunia dan khususnya Indonesia yang ini nanti proyeksi jadi konsumen itu bisa menerima produk-produk mereka. Begitu. Begitu. Nah, kalau industri halal ini kan pasti ada lembaganya nih Pak ya. Nah, setahu saya lembaganya itu ada halal center ya Pak. Betul. Betul. Halal center itu apa sih Pak? Saya sendiri masih kurang paham lah ya. Oke, baik. Jadi halal center itu satu bentuk lembaga yang kemudian di perguruan tinggi itu ada, baik itu umum maupun PTKIN. Nah, halal center ini tugasnya yang membantu pemerintah terkait dengan prosesi produk halal, terutama bagi siapa? Para pelaku usaha. Jadi para pelaku usaha ini dibantu oleh halal center, dan halal center punya pendamping PPH. Proses produk halal itu nanti membantu para pelaku usaha untuk verifikasi bahannya, prosesnya dan sebagainya. Nanti diajukan kepada BPJPH Kemenak RI melalui aplikasi namanya Si Halal. Oh, jadi pakai aplikasi juga nih ya. Betul. Oke, nah kalau dari halal center yang udah ada di UIN Gus Dur ya Pak ya, udah melakukan apa aja sih Pak halal center di UIN Gus Dur? Baik, jadi halal center kita ini baru punya lembaganya namanya LP3H. Lembaga Pendamping Proses Produk Halal. Nah, sebagai lembaga kita punya pendamping PPH itu kurang lebih sebanyak 500. Dan tersebar di Ekskarisi dan Pekalongan dan lainnya. Nah, mereka itu bergerilya ke para pelaku usaha, khususnya usaha mikro dan kecil, dan khususnya lagi adalah makanan dan minuman, untuk memperoleh sertifikat halal secara gratis melalui program Safe Declare yang diselenggarakan oleh BPJPH Kemenak RI, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, yang dulu sertifikasi halal itu dikelola oleh MUI. Nah, sekarang sudah ditarik ke BPJPH. Jadi kalau dulu logonya hijau itu, sekarang logonya berubah jadi gunungan dan berwarna ungu. Nah, kalau untuk pendampingnya sendiri kan UIN Gus Dur tadi punya banyak banget. Nah, itu dari apa aja nih Pak? Apa dari mahasiswa atau dari dosen atau gimana untuk pendampingnya itu? Jadi para pendamping kita itu pertama dulu kita melakukan pelatihan dan mereka dapat sertifikat dan terregistrasi di BPJPH. Kemudian kita juga ketambahan dari penyuluh yang ada di Kemenak, masyarakat umum dan sebagainya. Jadi pendamping kita ini sifatnya menyeluruh, tidak hanya mahasiswa, ada juga dosen, ada juga masyarakat umum dan juga penyuluh. Gitu. Berarti kayak ya dari semua penjuru kita ituin ya. Oke, nah untuk tantangan mengenalkan sertifikasi halal itu ada apa aja Pak tantangannya? Ya tentu tidak mudah. Jadi yang pertama ada anggapan bahwa kita ini kan mayoritas Muslim.
Kan sudah otomatis produk yang beredar itu harus sudah halal. Tapi dalam kepentingan industri kan tidak bisa begitu. Harus ada standar, harus ada sertifikat. Kalau kita sebagai muslim untuk mengkonsumsi produk halal, yaitu sudah kewajiban diri, tapi dalam kepentingan industri ya tidak bisa diabaikan. Maka itu menjadi penting. Nah, untuk sertifikasi halal ini selamanya gratis atau ada periode nanti gratisnya dari kapan sampai kapan, atau ada berbayarnya atau gimana, Pak? Baik, ini kemurahan hati daripada BPJPH. Kemurahan hati, ya betul. Jadi para pelaku usaha mikro dan kecil kan ini UMKM. dianggap usaha yang masih rintisan. Betul. Jadi mereka digratiskan. Dengan digratiskan ini dibantu pendamping, itu pendamping diberi honorarium oleh BPJPH. Jadi satu sertifikat yang terbit mereka dapat Rp150.000, begitu. Berarti kalau misalnya nih kita teman-teman mahasiswa nih Pak ya mau daftarin sertifikasi halal bisa dong Bisa pastinya? saja, bisa. Oke deh. Yang penting produk kuliner yang khususnya makanan dan minuman, karena itu dianggap risiko ketidakhalalannya itu masih rendah, maka itu bisa dibantu oleh pendamping PPH. Berarti adanya logo halal itu penting banget ya Pak untuk saat ini gitu? Ya penting. Kalau dalam kepentingan industri ya itu harus ada, karena itu adalah standarisasi. Nah, kalau target kedepannya apa nih Pak? Nah, ini ke depan tentu industri halal ini akan semakin booming karena kita baru punya LP3H yang melayani proses gratis. Setelah nanti tahun 2024, 17 Oktober, ada kewajiban dari pemerintah semua produk yang beredar harus bersertifikat halal, maka rencana ke depan kita harus punya LPH. Apa itu LPH? LPH adalah lembaga pemeriksa halal. Ini bisa melayani pelaku usaha untuk memperoleh sertifikat halal secara reguler dan berbayar. Karena proses yang gratis itu nanti sudah harus selesai. Nah, LPH ini kalau kita bicara ya seperti LP POM, Sukavindo dan lain-lain. Jadi ini untuk usaha menengah dan besar begitu. Berarti kalau misalnya aku mau ngajuin ya, saudara aku punya usaha nih Pak, aku harus jadi penyuluh dulu atau enggak nih Pak? Enggak harus. Jadi kalau pelaku usaha ya sudahlah fokus pada bidang usahanya saja, kita sediakan pendamping. Nah, para pelaku usaha itu nanti bisa dibantu para pendamping ini untuk menyiapkan bahannya, prosesnya, dan persyaratan lainnya. Misalnya apa? NIB, nomor induk berusaha. Nanti juga akan dibantu oleh pendamping. Kemudian kan mendaftarkan produknya di Si Halal, nanti juga akan dibantu oleh pendamping. Kalau sudah nanti semua persyaratan diajukan, nanti akan diverifikasi oleh para pendamping, kemudian diajukan ke komite fatwa. Jika persyaratan itu semua sudah terpenuhi dan kehalalannya sudah terpenuhi, maka akan diterbitkan sertifikat halalnya. Berarti pendamping itu benar-benar dampingin ya Pak ya, dari mau daftar sampai nanti terbitnya sertifikat itu? Betul, karena mereka sudah dilatih terlebih dahulu, baik terkait dengan pemahaman bahan-bahan dan juga tata cara prosesi pengajuannya. Nah, kalau dulu bisa 12 hari itu terbit, karena ini pengajuannya sudah sangat banyak, maka komite fatwa itu sibuk dan ya kita tunggu saja, insya Allah terbit. Nah, kalau sebagai informasi, lembaga kita sudah membantu menerbitkan 2.700 dan separuhnya betul, dan separuhnya lagi masih ada di komite fatwa. Kalau itu nanti sudah terbit semua, ya kira-kira kita bisa membantu 5.000 sertifikat halal dari para pelaku usaha. 5.000 sertifikat. Betul. Nah, untuk halal center ini udah lama atau baru berapa itu Pak? Kita ini tergolong agak ya lambat, artinya baru awal tahun 2023 ini baru berdiri. Tapi insya Allah dilihat dari skala nasional dengan PT KIN lain kita tidak ketinggalan, karena mereka sudah mulai sejak tahun
ada yang 2021, ada yang 2022. Tapi dengan 2023 kita genjot, alhamdulillah kita sudah bisa bergerak dan menghasilkan 5.000 itu 5.000-an ya, itu. termasuknya cepat juga ya Pak ya, Cepat. baru awal tahun dan ini baru pertengahan nih ya, Ya, udah betul. 5.000 sertifikat yang diterbitin. Luar biasa, keren banget. Karena target pemerintah yang 1 juta ini sudah tercapai, kemungkinan sampai nanti 2024 yang Oktober itu juga kuotanya akan ditambah. Bagus. Jadi enak lah ya untuk UMKM di Kota Pekalongan sendiri, Iya, udah betul. dipermudah untuk sertifikasi halalnya, ada Iya. lembaganya sendiri. Oke Sobat UIN, demikian ya podcast dari UIN Gusdur di hari ini. Terima kasih Bapak Kuat nih ya, Sama-sama, udah Mbak Amanda. berkenan hadir dan juga memberikan informasi seputar industri halal dan juga halal center. Nah Pak Kuat, seperti biasa nih ya untuk narasumber kita yang udah duduk nih di kursi narasumber itu harus memberikan pantun sebagai penutup di podcast kali ini Pak. Monggo silahkan Pak Kuat berpantun nih. Ya, semoga pantunnya pas dengan industri halal ya. Baik, sebelum lebaran menunggu hilal, Cakep. hilal ditunggu untuk Idul Fitri. Ih, cakep. Mari kita dukung sertifikasi halal untuk kejayaan industri halal NKRI. Waduh, cakep banget Pak. Pantunnya mantul banget nih Bapak. Terima kasih ya Bapak Sama-sama. Kuat. Dan untuk teman-teman, semoga ilmunya tadi bisa bermanfaat. Kalau misalnya teman-teman nih ya punya teman atau punya saudara, silahkan nih mumpung masih gratis juga, ajuin langsung sertifikasi halal ke UIN Gusdur Pekalongan. Terima kasih, sampai jumpa di podcast selanjutnya bersama aku Amanda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kuat.